Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan tinjauan mengenai artikel yaitu yang berjudul A Protocol for Packet Network Intercommunication untuk tugas jaringan komputer dan komunikasi data. Oke, saya lanjut. Tinjauan artikel 2 yaitu penulisnya yaitu Vinton J. Cerf dan Robert E. pada tahun 1974. Judul A Protocol for Packet Network Intercommunication. Topiknya, masalah interkonektivitas jaringan dengan menyarankan mekanisme untuk menangani pengalamatan routing beberapa koneksi simultan yang dapat diandalkan melalui jaringan yang tidak dapat diandalkan. Variasi dalam ukuran paket dan flow control. Di sini saya melakukan cuplikan sedikit yaitu untuk pengantarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak upaya telah dikeluarkan pada desain dan implementasi jaringan. Namun, alasan utama untuk mengembangkan jaringan semacam itu adalah untuk memfasilitasi pembagian sumber daya komputer. Jaringan komunikasi paket mencakup mekanisme transportasi untuk mengirimkan data antar komputer atau antara komputer dan terminal. Beberapa di dalam artikel ini membahas mengenai yang pertama pengertian gateway, yang kedua yaitu komunikasi tingkat proses, format, alamat TCP, alamat pelabuhan atau TCP penerima, format segmen dan paket, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian topik pembahasannya yaitu mengapa interkoneksi, yaitu untuk memfasilitasi berbagai sumber daya komputer. Yang kedua, kesulitan dalam interkomunikasi. Setiap jaringan mungkin memiliki skema pengalamatan yang berbeda. Kemudian setiap jaringan mungkin menerima data dengan ukuran maksimum yang berbeda. Yang ketiga yaitu keberhasilan atau kegagalan transmisi. Yang keempat, pemulihan dari gangguan komunikasi. Kesulitan ini memang sering terjadi di dalam suatu jaringan, yaitu ketika jaringan mungkin memiliki skema pengalamatan yang berbeda, itu tidak akan melakukan koneksi atau tidak akan tersambung. Yang kemudian setiap jaringan mungkin menerima data dengan ukuran maksimum yang berbeda. Dan jika ukuran maksimum dalam suatu jaringan itu melebihi dari kapasitas mereka, maka jaringan tersebut akan sulit untuk dilakukan interkomunikasi. Yaitu yang ketiga yaitu keberhasilan untuk kegagalan transmisi. Keberhasilan atau kegagalan transmisi ini memang sangat ditentukan dari media transmisi yang dilakukan, yaitu misal dia melakukan pakai sebuah radio, dia mengirim pesan dengan media radio itu akan sangat rentan jika terkena cuaca. Itu beda lagi dengan fiber optik. Fiber optik itu memang cepat gitu, tapi ya transmisinya itu mungkin jika ada
perbaikan jalan atau apa, dia cenderung putus kabelnya gitu kan. Dan untuk memperbaiki itu memang ada alatnya yang yang sulit itu, karena jika dilakukan manual tidak bisa itu, karena harus menyambung serat optik itu. Kemudian pemulihan dari gangguan komunikasi. Pemulihan ini dari gangguan komunikasi itu seperti interferensi dari berbagai ini ya, jika ada gangguan komunikasi, misal jaringan itu terjadi interferensi dengan jaringan lain, itu dia akan gagal atau mendapatkan gangguan komunikasi. Pemulihan dari gangguan komunikasi ini ya pasti ada kesulitan tersendiri ya, tergantung dari apa yang terjadi di dalam gangguan komunikasi tersebut itu. Kemudian hasil studi yang pertama, gateway adalah antarmuka antara jaringan, merutekan data dalam mode store and forward dengan bekerja seperti penerjemah. Itu gateway antarmuka ini antara jaringan merutekan data dalam mode store and forward dengan bekerja sebagai penerjemah. Karena jika penerjemah itu tidak mengetahui bahasa antar koneksi tersebut, maka tidak akan terjalankan sebuah komunikasi data. Yang kemudian, yang kedua, address format menggunakan network 8 bits dan TCP identifier 16 bits. Ini format menggunakan network 16 yang 8 bit atau TCP identifier 16 bits ini memang sudah dijelaskan di dalam artikel tersebut. Yang ketiga, segmentation and reassembly karena MTU yang berbeda di setiap jaringan. Yang keempat, retransmission and duplicate detection untuk menjamin kebenaran transmisi. Yang kelima, control flow untuk menghindari membebani penerima. Yang keenam, connection and association tidak seperti jaringan sirkuit switching, tidak ada jalur tetap antara dua host. Jalur dapat bervariasi tergantung pada lingkungan jaringan. Memang connection and association ini memang berbeda dengan jaringan sirkuit switching itu. Oke, selanjutnya batasan dan kekurangan, yaitu menurut saya paper ini sudah ditulis dan dituangkan dengan sangat baik. Kemudian paper ini dapat ditingkatkan dengan memberikan penjelasan tentang semua keputusan dan detail desain, dan dengan memberikan hasil uji coba implementasi protokol yang sebenarnya. Kemudian perlu memasukkan beberapa gambar yang mengilustrasikan paragraf ketiga dari gagasan gateway. Kontrol kemacetan tampaknya tidak dibahas, tidak ada topik tentang keamanan data dan lalu lintas komunikasi, hanya integritas data. Kemudian istilah cukup masih belum jelas beberapa berdasarkan perhitungan apa itu. Kemudian opini saya setuju memaksakan ukuran paket maksimum, membatasi perkembangan teknologi baru, karena teknologi ini terus berkembang dan kebutuhan data jaringan diperkirakan akan tumbuh dengan pengguna dan aplikasi baru. Proposal kedua adalah
agar setiap paket berisi pesan hanya untuk satu proses. Bagi saya, yang kedua lebih mudah dimengerti dan lebih mudah diprediksi perilakunya. Yang ketiga, saya berharap perkembangan dalam jaringan terus berlanjut untuk membangun konsep-konsep seperti yang dilakukan makalah ini. Mereka telah memberikan kontribusi yang sangat besar pada masa awal internet yang masih terasa sampai sekarang. Demikian tinjauan artikel yang saya lakukan. Apabila ada kekurangan dan masih belum bagus untuk penyampaian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.